Setelah itu ada polisi datang, intinya bahwa ini ada laporan seperti ini, gimana. Waktu itu saya masih 19 tahun 19 tahun umur nggak bisa di penjara kalau masih angka 1. Ya, perkenalkan, nama saya Alvan Wahyu Ilham Robani, biasa dipanggil Alvan Robani. Jadi 2016 itu saya ditawarin satu perusahaan karena memang udah nggak ada lagi yang mau handle saat itu. Perusahaan ini udah ya memang dideklarasikan bangkrut. Jadi kelihatannya omsetnya masih terus berjalan, cuman setelah dicek ternyata omset yang masuk itu adalah rugi. Kita kita akhirnya waktu itu kumpul jadi satu. Sebelum di Cover Super itu, sebelum jadi CEO Cover Super, jujur memang hidup saya jauh lebih enak karena memang saya bisa loncat-loncat. Saat itu masih ada perusahaan yang namanya Inspirabook. Nah, saya kebetulan handle 2 company waktu itu, cuman as a partnership manager aja, yang ngurusin pembeli-pembeli besar waktu itu. Nah, setelah ada rapat, nggak tahu mungkin ada rapat dewan atau rapat komisaris dari masing-masing perusahaan tersebut, akhirnya Januari 2016 atau Januari 2016 saya diminta handle Januari 2017 saya diminta handle Cover Super. Waktu itu Cover Super minusnya antara range 3 sampai 4 miliaran waktu itu. Ya kalau kita melihat 3-4 miliar sekarang sedikit ya, cuman kalau kita bawa mundur lagi 4 tahun yang lalu, sekitar ya 2016 2017 angka segitu itu banyak. Karena kita nggak bisa bayar, karena kita nggak mungkin bayar utang itu pakai omset, kita pasti harus bayar utang itu pakai profit. Itu kayak gitu. Udah ditawarin ke masing-masing orang yang saat itu memang dikaitkan calon-calon untuk pengganti calon-calon untuk orang-orang yang biasa nanganin krisis ya, minus-minus kayak gitu, cuman memang nggak ada yang mau. Ya saya paham sih, saya waktu itu juga nggak paham aja, cuman iya mau aja karena saya anggap itu tantangan. Saya kira angka segitu tuh sedikit gitu, jadi cepet lah kalau lihat lihat angkanya segitu. Cuman ternyata setelah dirombak lagi, dilihat, dibaca datanya lagi, ternyata kita hampir melakukan perombakan itu hampir 90%, kita sisain 10%. Karena saat 90% itu masih tetap bertahan di dalam, perusahaan nggak bisa bertahan. Ya dulu ceritanya kayak gitu. Intinya saya diangkat aja, Mas ini ada perusahaan utangnya 4 miliar, minta tolong buat diselesain, minta tolong yuk target dikelarin. Itu dulu Mas Satya ngasih saya kayak gitu. Mas Satya siapa? Mas Satya adalah guru saya. Jadi dia dulu yang didik saya mulai dari nol sampai ya ngelewatin banyak hal sama beliau. Sebenarnya yang dilakuin ada banyak hal sih. Kita hampir 2017, 18, 19. Nah, jadi 18 akhir itu mulai surplus. Saya cuma dikasih waktu itu sebenarnya 3 bulan buat lunasin. Cuman memang kalau kita lihat 3 miliar saat itu sama 3 miliar sekarang beda ya rasanya ya. 3 miliar saat itu kita emang lagi bener-bener minus, kita nggak ada duit. Ya mungkin kalau 3 miliar sekarang satu bulan udah kebayar ya gitu utang segitu. Nah, cuman kalau 3 miliar dulu, ngelihat kondisi kita masih yang bener-bener kantor base camp ini juga dulu masih yang bahkan biaya operasionalnya belum ketutup juga, jadi masih yang minus pada saat itu. Nah, apa yang saya lakukan adalah dulu kantor Cover Super itu di base camp di sini. Terus akhirnya kita pindah ke Jalan Kabupaten. Dari Kabupaten itu ada tempat produksinya. Kita pindah ke sana. Saya nggak pengen bahwa kelihatan bagusnya doang kantor, tapi ternyata minus. Nggak lucu lah kalau kantor cuma kelihatan keren doang tapi nggak ada duitnya, itu nggak lucu kantor kayak gitu. Nah, akhirnya kita pindah ke Jalan Kabupaten. Waktu itu orang itu kurang lebih masih sekitar 300-an kumpul jadi satu di Jalan Kabupaten kayak gitu. Hal pertama yang saya ambil adalah saya coba untuk saya naikin omsetnya. Loh kok malah
omset makin naik makin rugi. Itu pertama. Yang kedua adalah saya mundurin tempo pembayaran. Jadi waktu itu kita punya pendingan bayar sama supplier kain, kita punya pendingan bayar sama supplier benang, kita punya pendingan bayar sama jasa pengiriman, kita punya pendingan bayar sama tim waktu itu karena mereka digaji sebulan 3 kali bayarnya. Terus kita punya pendingan bayar sama pemilik kontrakan, terus kita punya pendingan bayar sama supplier yang mereka biasa kita jahitin. Kalau cover kan kalau overload biasanya kita jahit di luar maklun. Kita punya pendingan bayar sama pabrik juga yang ada di Jalan Magelang. Jadi intinya pendingan bayar kita waktu itu banyak. Nah, supplier ini di sini ada banyak banget. Kebetulan hampir ada 8 supplier kain waktu itu yang memang dia hampir setiap minggu dari Bandung ke Jogja datang bertuju. Cuman satu hal, mereka nagih bahwa bahwa yang namanya debt collector, ada 7 orang datangi debt collector. Sempat waktu itu mau diambil juga komputer, mau diambil juga aset-aset, tapi kita punya apa? Kalau kita nggak ada asetnya, kalau mau diambil ya komputer silahkan diambil. Tapi kalau komputer diambil kita nggak bisa bayar ya. Saya fair aja ngomong kayak gitu ke supplier. Ya intinya dulu nggak ada takut-takutnya kayak gitu. Ya memang memang nggak ada duitnya kok mau diapain lagi. Kita ngomong kayak gitu. Nah, kita coba naikin sales, ternyata yang ada malah perusahaan makin minus waktu itu. Ingat banget lebaran tahun 2017. Tahun 2017 itu lebaran saya nggak ngerasain lebaran. Jadi lebaran kayak yang aduh gila nih kok kayak gini. Masih aja lebaran tuh ada yang supplier nagih-nagih. Itu kayak gitu. Dia pokoknya minta sini mana uangnya, sampai pada saat itu memang saya sampai pinjem duit sama orang tua saya buat THR-an kantor. Naikin sales makin minus, akhirnya langkah kedua untuk membungkam mulut-mulut debt collector itu saya ketemu kakak saya. Saya ngomong apa adanya bahwa Mbok minta tolong dibuatin gilo. Jadi cek itu kalau kita bayar itu kan biasa perusahaan-perusahaan itu pakai gilo mereka. Jadi dibayarin waktu itu ya namanya anak kecil ya kan asal nulis aja di gironya. Saya nggak tahu kalau buntutnya panjang banget ternyata ke depannya. Waktu itu ada sekitar 5 supplier, kita bagi-bagi giro semua. Kurang lebih waktu itu totalnya 1,5 miliar kita bagiin. Ada yang 1 kilo 200 juta, 400 juta, ada yang 300 juta. Begoknya lagi adalah saya tulis di situ terminnya itu cuma 30 hari. Sebelum lebaran dengan niat untuk biar ketutuplah mulut-mulutnya yang pada nagih, kita bagiin tuh, kita bagi ke Jakarta, kita bagi ke ya intinya mayoritas supplier ada di Jakarta, kita taruh ke jasa pengiriman juga. Waktu itu kita punya kurangan 300 juta, 500 juta, kita bagiin. Apa yang terjadi? Yang terjadi ada setelah 30 hari tidak ada uang 100.000 pun masuk ke rekening. Itu kayak gitu. Kakak saya ditelepon BNI Pusat Jakarta, disomasi atas tuduhan penipuan. Terus waktu itu namanya sempat hampir di blacklist dari BNI, kebetulan pakai cabang BNI yang ada di dekat kantor Cokroaminoto kalau teman-teman ke Jogja. Setelah itu ada polisi datang, intinya bahwa ini ada laporan seperti ini, gimana? Waktu itu saya masih 19 tahun, umur nggak bisa dipenjara kalau masih angka 1. Intinya kayak gitu. Cuman kakak saya terancam waktu itu. Terus hampir setahun diem-dieman kita satu rumah. Bahkan saat jalan pun dia nggak nyapa, gara-gara memang yaitu namanya dipakai buat nama giro, tapi di gironya sendiri nggak ada duitnya. Ternyata giro itu nggak berhasil juga. Kita pakai cara yang pakai gilo, kita usahain bayar di depan dulu, ternyata gilonya nggak ada duitnya, malah yang ada malah makin boncos, makin marah-marah, malah makin melebar problemnya. Selanjutnya kita kepikiran satu model bisnis, bahwa saat itu kita udah di blacklist dari tempat produksi kain baik di Bandung, Jakarta. Nama kita udah terkenal di sana bahwa wah jangan tuh mereka gagal bayar. Terus udah terkenal bahwa terancam bangkrut, perusahaan yang sempat naik kenceng, brandnya kenceng juga terancam bangkrut.
atau udah diisukan bangkrut juga. Akhirnya saya kepikiran satu cara. Waktu itu kita emang bodoh banget sih sebenarnya, bahwa sebenarnya kan kalau bisnis garment itu kain sisa 40 cm bahkan 30 cm aja itu masih bisa dimanfaatin dan itu kos. Nah, saya lihat bahwa wah, ini saya paham nih kesalahannya ada di mana. Ternyata kesalahan pertama dari minusnya Cover Super itu adalah bagi teman-teman yang ingin bisnisnya tumbuh 10 kali lipat, ikuti terus video-video dari Aksoro. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share supaya konten ini bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang. See you next video.